Pak Ustadz juga beri itu. Capek ucur dia karunya. Si Jaki ya. Ada mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting jajan sebelah. Kakuping tapi tasan kompak. Iya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting pulang mudik. Kakuping tapi sigan ambok. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidana wa nabiyana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan juga Allah, muliakan pula sahibul hajat, kedua keluarga Bapak Selamat Haryadi beserta Ibu dan juga Bapak Jaji beserta Ibu, juga yang kami muliakan al-mukarramun, para alim, para ulama, asatidah, Ibu Bapak hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah atas izin Allah di pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dan ini sebuah kehormatan pula tentunya bagi saya. Mohon maaf agak deg-degan nih apa yang ingin saya sampaikan, sebab tidak ada berwara sebelumnya, Mas. Tidak ada Tembak awal tidak ada info. Jadi saya sambil mikir mau menyampaikan apa ini. Mohon maaf. Yang jelas saya merasa bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dipertemukan dengan orang yang soleh-solehah di sini. Dengan orang-orang yang calon surga insya Allah. Khususnya yang ada di belakang, yang ada di dapur, yang lagi masak. Dengan ikhlasnya mau masak, orang lain sudah makan, yang masak belum makan. Makan dulu Bu, Pak. Lapar Bu, salah trik. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya mohon maaf sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, bila kedatangan kehadiran kami tidak sesuai yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak Jaji dan keluarga. Mungkin yang sudah ada dalam benaknya yang dibayangkan itu dari Bandung itu membawa apa ya, tapi pada kenyataannya ngali cincing, istilah orang Bandung mah, terjangjang, terjinjing, terkapal, terkepel. Walaupun memang ada pabrik kapal, tapi itu terkepel, artinya tidak bisa dibawa Pak Bu ya. Itu kemudian khusus untuk Ananda Abang Satin yang ganteng ini ya. Abang kumaha perasaannya Bang? Semakin ganteng, semakin putih aja Abang, semakin bercahaya, Masya Allah Bang. Dalam hitungan jam
Dalam hitungan jam ke depan abang akan berubah status. Yang asalnya bujang lanjang, insya Allah setelah akad nanti akan berubah status menjadi seorang suami. Sudah siap itu menjadi seorang suami, Bang? Siap, selalu Harus siap. siap. Siap atau tidak ditanya, harus siap, Bang. Ya, pokoknya yang namanya hidup dalam rumah tangga itu semuanya ini yang sudah menikah ya selalu menyesuaikan diri, Bang. Ya, oleh karenanya, Bang, ya harus siap ya. Itu mengukir sejarah yaitu akad nikah ya yang akan dilangsungkan nanti pada duhur, Pak ya. Pada duhur, pada dahar, Bu. Pada duhur, atau pada dahar bisa jadi ya, Bang ya. Abang Selvin, akad nikah dalam Quran disebut dengan istilah sebutan mitsaqon ghalidho ya. Artinya sebuah perjanjian yang dahsyat, perjanjian yang kuat. Dikatakan demikian karena akad nikah yang akan dilangsungkan nanti pada duhur, Bang ya, disaksikan tidak hanya oleh kedua orang tua, sanak saudara, pamilih, handai tolan, tetangga baraya, tetapi akan disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Oleh karena itu jaga ya dengan sekuat tenaga ya, akad pernikahan tersebut jangan sampai abang cerai-beraikan di kemudian hari. Sebab jika abang cerai-beraikan di kemudian hari, maka abang harus bertanggung jawab bukan hanya kepada kedua orang tua, saudara, sanak saudara ya, tetangga, sahabat, tetapi harus bertanggung jawab kepada Allah dan para malaikat yang menyaksikan. Memang dalam Islam perceraian itu halal, tetapi dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi saffar. Perkara yang halal boleh dalam Islam, tetapi mendapatkan murka Allah, bendu Allah, yaitu apalah. Oleh karenanya jaga jangan sampai cerai-beraikan di kemudian. Yang selanjutnya, Bang, bertekadlah menjadi keluarga bahagia, sakinah dan warahmah ya. Bertekadlah untuk menjaga keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Apa kuncinya? Kuncinya, Bang ya, berikan hak istri dari suami, atau dengan kata lain jaga kewajiban suami terhadap istri. Sebab terkadang terjadinya perceraian itu karena suami tidak memberikan kewajiban kepada istri. Hak istri dari suami terabaikan. Apa yang masuk kepada kewajiban suami terhadap istri? Dalam hadis dijelaskan, antu ta'imaha idza ta'imta. Hendaklah memberi kebutuhan berupa pangan, memberikan makan apabila suami masih bisa mampu mencari makan. Karena itu, Bang, Bu, karena Abang Selvin ini masih keluar baru keluar SMA ya, artinya masih istilah sudah masih apa pengalamannya, termasuk juga dalam dunia bisnisnya belum berpengalaman. Karena itu harus dijadikan motivasi, Bang. Selagi kita bertekad kuat, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dekati Allah, mohon kepada Allah, sempurnakan ikhtiar lahir maupun batin, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Bagaimana supaya pintu rezeki berkah dan didapatkan dengan halal, dengan baik? Maka senantiasa dekat dengan Allah, Bang. Jaga sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Hubungan baik dengan Allah harus dijaga.
dan juga hubungan baik dengan sesama manusia, terutama orang yang terkasih, ibu dan bapak. Bang nanti akan punya 2 ibu dan punya 2 bapak, bapak kandung, ibu kandung, dan ibu dan bapak mertua, semuanya sama ya. Kalau mau berbagi rezeki harus sama kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi jadikan motivasi untuk meraih rezeki dengan cara jangan berleha-leha mencari rezeki yang halal. Banyak cara untuk meraih rezeki yang halal itu bang. Itu jangan kalah sama Bu Pipit, pergi pagi perut kosong, pulang petang perut kenyang. Artinya apa? Ikhtiar sempurnakan, jangan banyak tidur, jangan banyak leha-leha bang. Apalagi abang masih semangatnya semangat 45. Insya Allah ya bang ya, itu semangat berjuang dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama istri. Sebab tidak sedikit bapak ibu ya, sebuah keluarga berantakan gara-gara finansial, gara-gara harta, gara-gara tidak bisa memberikan ya rezeki atau tidak bisa memberikan kebutuhan pokok yaitu pangan Pak. Sehingga Pak di panggung saya ya, saya asli dari Jombang Kulon Ibu, dari Kabupaten Sukabumi ya. Saya ingat ini kan Kabupaten Bogor ya. Kalau ke Gunung Pongkor Pak Bu, ke daerah mana? Ada yang kenal tahu Gunung Pongkor di sini? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Yang jelas tahun 98 waktu itu kan terjadi moneter ya Bu ya. Dari Kabupaten Sukabumi, dari Banten, Bogor katanya banyak mencari emas yang adanya di Gunung Pongkor. Saya juga nggak tahu di mana Gunung Pongkor, dan banyak yang menelan korban. Karena apa Bu? Karena masuk ke dalam lubang yang dicari adalah emas, sebab serba susah sulit waktu itu. Saya berpikir kenapa harus ke Gunung Pongkor, harus ke Bogor Pak, padahal emas itu adanya Pak di Jawa Pak. Banyak di Jawa. Iya masih Jawa. Iya berarti ya Ibu, besar-besar Jawa. Di Jawa padahal banyak emas, tapi nyatanya Pak di Gunung Pongkor itu, gunung itu emas Pak. Di atasnya diambil oleh warga, di bawahnya ditolak oleh PT. Menurut informasi begitu Bu. Dan banyak tetangga saya yang banyak korban yang meninggal karena ketimbun, bahasa Sunda namaku, ketimbun beban masuk ke dalam. Gara-gara apa Bu? Mencari rezeki, mencari emas Bu ya. Dan ini ya, saya lihat di antara mereka sungguh gigihnya mereka masuk ke dalam lubang seperti tikus Pak. Kemana emas urat itu apa ngalir, di situlah dia akan mencari itu Pak. Nggak tahu saat ini atau akan ada enggak ya emasnya maksud saya ya. Masih ingat itu waktu itu. Jadi Bang ya, jadikan nikah untuk semangat untuk mencari rezeki supaya keluarga berkecukupan dalam urusan rezekinya. Sebab banyak sekali yang gagal karena gara-gara tidak memberikan kecukupan rezeki, dan itu menjadi kewajiban suami nanti. Adapun istri bisa mencari uang, itu hanya menopang dalam kebutuhan keluarga, tidak menjadi masuk kewajiban. Yang wajib mencari rezeki, yang wajib menafkahi adalah abang sebagai kepala keluarga, insya Allah nanti. Selanjutnya Bang, jika ingin memperoleh keluarga bahagia, sakinah mawaddah, tidak hanya mampu memberikan cukupan dalam hal sandang, pangan, tetapi juga dalam hal sandang. Kewajiban memberikan makan dan juga pakaian itu kewajiban suami. Jangan sampai istri dibiarkan tidak pakai busana Bang.
gitu. Bolehkah tidak pakai busana? Ya boleh. Di mana ya bersama bersama suami gitu. Ya, sebab apa nanti akan setelah akad nikah punya apa STTB ya kalau dalam ijazah itu. Apa STTB Pak? Singkatan apa lupa lagi Pak? Oh gitu. Surat apa sepuluh teh? Oh iya, ngerti kan? STTB itu siap tempur tanpa busana. Siap kan kalau sudah sepasang suami istri. Itu bang. Jadi pokoknya kewajiban abang memberikan ya lahir dan batin, ya memberikan sandang dan pangan. Itu. Kemudian yang ketiga bang, ya di dalam rumah tangga itu tidak selamanya bahagia, tidak selamanya datar kadang naik, kadang datar kadang turun. Bersama pasangan itu bang nanti kadang bahagia, kadang cinta, kadang suka, kadang benci. Sini berganti teteh bang, benci dan rindu deh. Tapi ingat ketika dalam rumah tangga dihadapkan dengan rasa benci, kedepannya itu akan bahagia, senang, rindu bang. Makanya bahagia istilahnya laman kasih di antara keluarga mereka rukun sono. Artinya setelah itu akan diganti oleh rasa kasih dan sayang. Karena itu dalam hidup rumah tangga harus disiapkan sabar. Sabar menghadapi setiap kekurangan pasangan. Apalagi abang dari Bandung ya, dimana masih muda, nanti bisa dihadapkan dengan persoalan-persoalan dalam keluarga yang tidak diinginkan tentunya oleh kita. Maka hadapi, jangan lari dari masalah, hadapi dengan penuh keyakinan. Kalau ada masalah, komunikasikan, selesaikan bersama. Sebelum itu tuh ajak ngobrol bang. Kalau ada masalah itu jangan lari dari tempat tidur, jangan lari dari masalah. Kalau boleh cerita, kira-kira nanti panggilannya apa ya bang? Kira-kira panggilannya apa? Apa babang? Anggap aja Yayang misalnya. Ya aja canda aja yang tata rucingan, tebak-tebakan kenapa ban mobil kok hitam gitu aja bang. Nanti dijawab ya iya sebab kalau coklat habis sama semut, ya gitu aja ya. Jadi ya diajak canda, jada komunikatif antara suami dan istri ya. Ketika ada masalah diselesaikan dengan cara seksama. Jangan mudah curhat sama orang tua kalau masih bisa diselesaikan bersama. Apalagi curhat sama mantan gagal Pak. Bisa bang ya. Bang sudah berapa mantannya? Kayaknya belum punya mantan dan abang ya belum. Ya Allah, cinta pertama ini Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah Neng Neki, ada Neng Nekinya, ada mendengar ya. Neng Neki abang itu ya, abang Selvin ini belum pernah punya mantan. Asli Neng Neki wanita yang dicintai ya sejak saat ini sampai sampai kematian yang memisahkan insya Allah. Makanya beruntung Neng Neki mendapatkan abang soleh, ganteng ya, ahli masjid, rajin sholat berjamaah bersama ayahnya. Sebab beliau ini ikut kajian bersama saya di masjid di Panjalukan di Bandung itu Bu ya. Jadi insya Allah tidak salah pilih nih salam makro insya Allah ya. Nah itu jadi rajin, gigih insya Allah. Cuman yang saya sampaikan ini sebagai pengingat abang, sebab sebetulnya karakter abang juga orang yang baik, orang yang soleh, penanggung jawab, artinya jujur dan lain sebagainya. Dilihat dari hablum minallahnya, hablum minan nas itu luar biasa ya.
Itu. Kemudian Bang, yang berikutnya ya, ya, ketika dihadapkan dengan masalah tadi jangan sampai ya, usahakan orang lain tahu, cukup duaan saja, berdua saja yang selesaikan. Kecuali kalau masalahnya berat ya, minta pendapat kepada orang tua, jangan minta pendapat kepada mantan ya. Ketika berapa ada masalah, awas jangan sampai dalam hadis disebutkan dengan istilah wala tuqaddih, Pak. Jangan menjelek-jelekan orang sampai kepada kakek neneknya, karuhuna disebut dasar ya, hijaunya si pulang jasa. Itu kata-kata yang tidak indah, tidak baik. Jadi jangan menjelek-jelekan ya, sebab itu akan ya membekas itu ya dalam benak, dalam pikiran pasangan. Itu tidak boleh. Wala tuqaddih. Yang berikutnya, yang keempat, wala tadridil wajha. Juga ketika ada masalah, ketika tidak suka kepada pasangan, kepada istri, jangan sampai ringan tangan, bahasa Sunda. Mudah untuk melayangkan tangan, memukul, terlebih memukul bagian vital, bagian depan, bagian muka. Wala tadridil wajah tekeng, sebab jika hal itu ya terjadi lalu tidak suka, tidak senang, ya dia laporkan. Kena pasal Bang ya, pasal kekerasan dalam rumah tangga udah Bang ya. Kalau nggak salah 15 juta itu Bang denda ya. Itu kekerasan dalam rumah tangga tekeng. Dan kalau kekerasan dalam kasur mah boleh. Tidak boleh ya, kekerasan dalam rumah tangga, main hantam, main pukul kepada istri, kepada pasangan, tidak boleh ya. Apalagi bagian muka, bagian depan. Wala tadridil wajah ya, iya, atau muka yang cantik ya, yang biasa harus didempul ya, di apa, alasnya ditebalan gitu, sekarang dipukul ya itu ya, nggak baik ya. Jadi jangan ringan tangan, atau jangan mudah untuk melayangkan tangan, memukul. Yang bagus bagaimana ya, ringan untuk memberi tangan itu ya. Dan ini memberi ini adalah kunci keberkahan dalam urusan rezeki. Jadi jika ingin rezeki kita berkah, maka harus terbiasa untuk berbagi, memberi, khususnya kepada orang tua Bang ya. Kepada orang tua kalau ada rezeki, ada milik ya, sisihkan, berikan. Walaupun orang tua tidak mengharapkan, tapi dengan perhatian itu menjadi sebuah doa. Dan doa orang tua terhadap anaknya bagaikan doanya Nabi terhadap umatnya. Artinya insya Allah diijabah itu. Sebaliknya jika orang tua air mata menetes karena menyakiti hatinya, melukai hatinya oleh sikapnya, perbuatannya, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah itu. Dan itu hati-hati Bang ya, jangan sampai orang tua kita, baik orang tua kandung ataupun orang tua mertua kita, jangan sampai menyusurkan air mata karena sikap kita, sebab hidupnya nanti tidak akan berkah ya. Itu. Yang selanjutnya Bang ya, berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri supaya bisa membangun rumah tangga dengan bahagia, sakinah mawaddah, yaitu wala tahjur illa fil bait. Jangan membiarkannya, jangan sampai tidak ditegur, jangan sampai diantepkan bahasa Sunda, jangan dibiarkan ya.
kecuali kalaupun tidur di dalam rumah walaupun beda kamar. Sebenarnya kalau ada masalah dengan pasangan pokoknya ya jangan sampai dibiarkan dicuekin, sebab kan tidak nyaman, tidak enak kalau dicuekin ya. Nah itu oleh pasangan. Jadi Bang, perhatikan kewajiban suami terhadap istri ya. Saya jelaskan tadi ada 5 poin. Satu kewajiban suami kepada istri adalah memberi makan, masihan uang. Yang kedua memberikan pakaian. Anu katilu jangan menjelek-jelekan pasangan. Yang keempat jangan memukul bagian muka, kumalan bagian belakang ya boleh lihat Bang, kalau mukul dari belakang kita aja usaha kepalanya lurus karena kepok ke bagian pantatnya itu boleh lah itu ya. Nah, itu ya, tapi jangan ya dengan penuh emosi ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir tadi ya wala tahjur illa fil bait. Selanjutnya Bang ya, selanjutnya persiapkan bekal ya untuk menghadapi hidup dalam rumah tangga ya. Bekal yang harus dipersiapkan adalah bukan harta benda kekayaan warisan orang tua, tetapi bekal yang dimaksud adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan bekal dan sebaik bekal adalah ketakwaan. Apa implementasinya? Tadi itu ya, hablum minallah, hablum minanas harus dijaga. Sebab dua hal ini, hablum minallah, hablum minanas, ini kunci untuk mendapatkan meraih kesuksesan dalam hidup baik di dunia sampai akhirat kelak. Ya. Sebab tidak masuk kepada orang yang sukses jika hanya baik dengan Allah saja, tidak baik dengan orang lain, apalagi dengan orang tua. Sebab kan dalam hadis ada yang curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga, tetapi dia itu tidak baik terhadap orang yang menyakiti hati dengan lisannya, padahal dia itu ahli tahajud, sholat malam di malam hari itu, dan senantiasa melaksanakan saum di siang harinya. Ya Rasul, apakah dia berhak masuk ke dalam surga karena sholatnya, karena saumnya, tetapi tidak baik terhadap orang lain? Apa yang tadi? La khaira, tidak ada kebaikan baginya. Hiya min ahlin nar, justru dia kelak akan masuk ke dalam neraka itu. Artinya hablum minallah saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan hablum minannas ya. Berarti yang bagus itu adalah hablunallah dan hablum minannas, atau sebaliknya tidak termasuk orang yang selamat di dunia sampai akhirat nanti kalau hanya bagus secara sosial semata. Hablum minannas, hablum minallahnya tidak baik. Sebab kan ada orang yang bagus secara sosialnya, perhatian, memberi, tapi sholat larang. Kalaupun sholat setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, sholat Jumat, batur maka masjid, hari Jumat batur maka masjid, nama murah, musuh, manian ayam, manian manuk, mana macam mani macam batur ke masjid, dia makalah tak kebalong ya. Jadi tidak baik itu. Jadi hablum minallahnya jelek orang yang seperti itu. Tapi kalau ada yang sakit, wah kampanye ngomong nyecep dan lain sebagainya, perhatian bagus secara sosialnya, itu tidak termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah jika hanya bagus baik secara hablum minannas.
Karena itu yang bagus itu adalah hablunallah dan hablum minan nas. Duribat alaihim dillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang mampu menjalin hubungan baik dengan Allah. Wujudnya jaga salat, jaga puasa, sholat wajib, sholat sunat dan lain sebagainya. Ya, yang kedua juga hablun nas, jaga hubungan baik dengan sesama manusia, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, yaitu orang tua kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita. Insya Allah jika mampu menjalin hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia, keberkahan dalam keluarga akan Allah curahkan insya Allah. Sampai jam berapa Pak Bu? Ada waktunya gak ini teh? Udah jam salapan masalahnya. Iya Bu. Oh, kuningan setengah 12 ya. 11.27. Masih rame Ibu? Masya Allah masih rame. Enggak, canda Ibu. Saya sudah makan Ibu ya. Saya sudah makan tadi dari Bandung sudah. Ya Bu, Pak, insya Allah kita doakan mudah-mudahan ya calon, sebab ini calon ya, calon kedua mempelai Abang Selvin dengan Tekniki panggilannya kedua. Mohon Ibu ngertos masa sudah? Ayo biar nenek dodol. Ngeri. Tapi garut mana Bu? Wana Raja Cekat Pasar. Cekat mana tatenya? Ya Allah nisabullah. Kampus anak mayit, anak jenazah kali ini Bu. Cina saya punya Allah halaman Wana Raja sepacang stopon cinuduknya belah kanan itu saya di Bandung Bu sok ngaibahkan anu mantun narkina anu mantun Bandung yang meninggal di Bandung itu tidak bisa mandi, makanya saya di sini juga sama semalam juga Bu, saya mandiin ada yang meninggal jam 10 malam baru selesai Bu. Saya ingat aku besok harus ke Gunung Sindur, jadi alhamdulillah bila ayah mau tapi insya Allah saya sudah konek sama malaikat gitu ya, jangan dulu. Ya, jadi saya merasa bahagia bersyukur ketemu dengan orang-orang kecamatan Gunung Sindur, desa nanti kira-kira Cidohong Pak RT, Cidohong, Masya Allah. Itu kan Cinokom. Ramah-ramah. Tapi bahasanya bahasa Sunda Pak RT-nya Tanten. Bahasa Jawa. Campurnya. Sudah Sunda Bogor mata. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hapunten Pak RT Pangkat Dili Desa Panggodos sudah menangkap yang atas diberikan musim kuring nama. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi ya kami titip kepada Bapak dan Ibu jadi di sini calon mertua Selvin ya, Abang Selvin calon besan Bapak Selamat Haryadi, nanti Selvin mohon diterima sebagai anggota keluarga baru di tengah-tengah Bapak. Ulah disasaha bahasa Sunda nama lamun hilaf, lamun salah emutan tegur jangan dibiarkan itu ya. Mari sama-sama kita bina kedua anak kita yang akan melangsungkan rumah tangga ini sama
Ya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Ya Allah, ya Allah. Wong sakitu panjenengan nanti asa kapihatur Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekhilafannya. Saya akhiri dengan pantun. Mau mendengar itu, sebab tadi Ibu MC membuka dengan pantun, saya juga barisan sebelum ngomong di sini membuka dengan pantun. Saya akhiri dengan pantun. Mau mendengar, tapi harus dijawab dengan cakap. Siap Ibu? Sendirian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadir, Bapak Ustadz Cina. yang disampaikan menjadi bekal khususnya untuk calon kedua mempelai agar lebih tahu bagaimana caranya memasuki rumah tangga. Lagi menuju akad nikah, jadi 5 jam. ada dulu ya ibu sekalian. Jadi nanti silahkan boleh mencicipi dan menikmati hidangan yang telah disediakan dulu. Nanti ba'da zuhur kita lanjut kembali ya. Untuk itu kita tutup hanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan ba'da zuhur menuju akad nikah.